Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Terancam ditinggalkan oleh Sergio Ramos, Real Madrid bergerak cepat dan tinggal selangkah lagi mendatangkan penggantinya secara gratis, yakni David Alaba. Kapten Real Madrid Sergio Ramos mendadak menjadi perbincangan panas. Pasalnya, pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu disebut tengah mempertimbangkan untuk hengkang dari Los Blancos pada akhir musim ini. Seperti diketahui, kontrak Sergio Ramos di Bernabeu memang akan habis pada Juni 2021 nanti. Dan hingga kini kedua pihak belum sepakat untuk memperpanjangnya. Pemain 34 tahun itu keberatan dengan gaji yang ditawarkan. Meski kepergian Sergio Ramos masih belum dipastikan, namun Real Madrid rupanya sudah bersiap mendatangkan penggantinya. Sosok yang dimaksud adalah bek tengah Bayern Munchen David Alaba. Dilansir dari Marca, Real Madrid bahkan tinggal selangkah lagi mencapai kesepakatan sehingga pemain 28 tahun itu bisa datang secara gratis pada bursa transfer musim panas tahun depan. Sama seperti Ramos, kontrak Alaba di Bayern Munchen juga akan habis akhir tahun ini. Sejauh ini, ia menolak memperpanjang kontraknya karena menginginkan kenaikan gaji, agar jumlahnya sejajar dengan para pemain bergaji tinggi di tubuh De Rotten. Sebelumnya, bek serba bisa ini telah memberikan deadline kepada Bayern Munchen yakni tanggal 1 Desember untuk meningkatkan tawaran mereka. Namun tak ada pergerakan lanjutan dari De Rotten sehingga kemungkinan Alaba hengkang pun semakin besar. Jika benar-benar pindah ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas nanti, David Alaba diyakini akan mampu menutupi lubang akibat ketiadaan Sergio Ramos. Pasalnya, kedua pemain ini dinilai memiliki kualitas yang setara. Alaba sendiri kini tengah menjalani musim ke-12-nya bersama Bayern Munchen. Ia tercatat telah tampil lebih dari 400 kali di semua kompetisi. Tak hanya itu, ia telah menghadirkan sejumlah gelar untuk De Rotten, termasuk ketika memenangi treble winner musim lalu. Ketika Real Madrid sedang berusaha tunjukkan tajinya sebagai tim superior La Liga Spanyol 2020-2021, tim juniornya malah buat ulah. Tanpa ampun bantai saat Villaverde 31-0. Mereka kini alami kecaman cukup berat. Setelah beragam hasil menyedihkan mulai dari kekalahan lawan tim mediocre Valencia 1-4, sekaligus berbagai tim semenjana seperti Alaves 1-2 dan Cadiz 1-0. Awalan buruk menyertai sang juara bertahan. Bahkan mereka mulai diragukan juara usai Atletico Madrid gemilang. Akan tetapi setelah beragam tekanan yang bahkan mengancam posisi Zidane di kursi kepelatihan, El Real akhirnya mulai bangkit dengan menjanjikan di La Liga Spanyol. Kini masalah baru malah muncul dan melibatkan Real Madrid U9. Melansir laman berita Marca, liga lokal yang mempertemukan para pemain junior di Spanyol nampaknya sangat jauh dari kata ideal. Bagaimana tidak, buruknya kinerja organisasi sepak bola junior membuat laga mempertemukan antar tim serasa berat sebelah. Alhasil tim muda Villaverde pun melayangkan surat protes kepada Los Blancos atas hasil pertandingan yang sangat tidak adil. Bahkan mereka juga menuntut Federasi Sepak Bola Spanyol perlu membenahi pasca ditindas tim junior itu. Demi menghormati lawan mereka yang sudah hancur total itu, pihak klub sejatinya tak mencantumkan skor di situs resmi mereka. Menurut laporan, situsnya hanya menulis tim junior asuhan Ruben Barrios memenangkan laga melawan Villaverde. Terlepas dari murka saat Villaverde, tim utama Real Madrid mulai menunjukkan dominasinya menjuarai Liga Spanyol. Tim besutan Zinedine Zidane ini akhirnya menghentikan rekor 26 laga tak terkalahkan Atletico Madrid yang digadang-gadang bakal menjadi juara baru. Zinedine Zidane kini bernapas lega tentang masa depannya di Real Madrid. 3 laga dimenangkan dan ada peran penting dari trio Casemiro, Toni Kroos dan Luka Modric. Real Madrid sempat berada dalam posisi rumit usai kalah dari Alaves dan Shakhtar Donetsk secara beruntun. Kondisi itu membuat Zidane berada dalam ancaman pemecatan dari posisinya sebagai pelatih Real Madrid. Zidane mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki tim pada 3 laga. Hasilnya sempurna. Real Madrid mampu menyapu bersih kemenangan pada 3 laga yakni melawan Sevilla, Gladbach dan Atletico Madrid. Di balik hasil positif pada 3 laga menentukan itu, ada peran penting dari trio Casemiro, Toni Kroos dan Luka Modric. Mereka hampir tak pernah tergantikan pada 3 laga itu dan bermain sangat bagus. Kroos, Casemiro dan Modric tampil penuh saat Madrid menang 1-0 atas Sevilla. Ketiganya juga bermain penuh saat Real Madrid menang 2-0 atas Gladbach. Di laga kontra Atletico, Modric ditarik keluar pada menit ke-88. Trio ini sebenarnya cukup lama jadi pilar Real Madrid. Mereka sudah meraih banyak sukses. Trio ini menjadi kunci sukses Real Madrid saat meraih gelar Liga Champions 3 musim beruntun. Namun segitiga ajaib lini tengah Real Madrid ini mengalami fase surut pada musim 2018-2019 lalu. Sempat kembali bersinar pada musim 2019-2020, mereka kembali berada dalam momen sulit di awal musim 2020-2021.
Kembalinya performa Kroos, Casemiro, dan Modric tentu saja memberi petanda baik bagi Real Madrid. Sebagai solusi jangka pendek, mereka terbukti mampu mengangkat beban tim dan membawa Real Madrid ke jalur positif. Akan tetapi jika melihat jangka panjang, ketergantungan Real Madrid pada Toni Kroos, Casemiro, dan Modric tidak bagus. Sebab hanya Casemiro yang masih berada di bawah usia 30 tahun. Luka Modric kini berusia 35 tahun dan kontraknya akan habis pada Juni 2021 mendatang. Toni Kroos berusia 30 tahun. Real Madrid sebenarnya sudah menyiapkan sejumlah rencana lain di lini tengah. Martin Odegaard dipulangkan dari masa peminjaman, tetapi belum tampil optimal. Dia belum mampu menembus tim utama. Harapan Real Madrid pun ada di puncak Fede Valverde yang tampil bagus 2 musim terakhir. Namun melihat kembali kompaknya trio Kroos, Casemiro, dan Modric, pemain 22 tahun itu harus berjuang untuk mendapatkan tempat utama. 5 hari kelam untuk Real Madrid. Kekalahan dari Alaves pada ajang Liga Spanyol dan Shakhtar Donetsk di Liga Champions membuat semua elemen dari tim tertekan. Tak terkecuali Zinedine Zidane. Untuk kali pertama sejak kembali melatih tim pada Maret 2019, ex-pemain Juventus itu begitu santer diberitakan akan dipecat. Tapi Zidane dan semua pemain membuktikan semua prediksi salah. Kini Real Madrid mulai diperhitungkan lagi usai mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 2-0. Berikut 3 indikasi jika Real Madrid memang sudah bangkit dari keterpurukan. 3 kemenangan berturut-turut. Real Madrid kini sedang merasakan 3 kemenangan berturut-turut. Pertama, Los Blancos mengalahkan Sevilla di Liga Spanyol dengan skor 1-0. Kedua, mengandaskan Borussia Mönchengladbach lewat skor 2-0. Dan ketiga, begitu percaya diri ketika memenangkan derby Madrid kota Atletico Madrid 2-0. Tercatat, kali terakhir Real Madrid menang 3 laga berturut-turut adalah pada 4 Oktober 2020. Kala itu tim mengalahkan Real Betis, Valladolid, dan Levante. Tidak bisa dipungkiri, 3 kemenangan yang baru saja didapat tim telah mengubah segalanya. Clean sheet. Indikasi lainnya Real Madrid memang sudah bangkit adalah faktor Sergio Ramos dan kawan-kawan melewati 3 laga terakhir dengan clean sheet. Sebuah catatan positif, mengingat lini belakang tim asuhan Zinedine Zidane begitu disorot ketika kalah dari Alaves dan Shakhtar Donetsk. Pada 2 laga tersebut, gawang yang dijaga Thibaut Courtois harus kebobolan 4 gol. Kini laga setelah kontra Atletico Madrid, lini belakang Los Blancos justru panen pujian. Kembalinya rasa percaya diri. Tim besar seperti Real Madrid sangat berbahaya jika sudah menemukan rasa percaya diri yang tinggi. Hal inilah yang kini sedang dirasakan tim asuhan Zinedine Zidane. Meski sempat terseok-seok di Liga Champions, Sergio Ramos dan kawan-kawan bisa menutup fase grup sebagai pimpinan klasemen. Di Liga Spanyol pun demikian. Real Madrid hanya berselisih 3 poin dari Atletico Madrid sebagai pimpinan klasemen. Jangan dilupakan juga, Real Madrid bisa mengalahkan tim kuat Liga Spanyol sejauh ini, Sevilla, Atletico Madrid, dan Barcelona. Penyerang PSG Kylian Mbappé akan berkonsultasi dengan keluarga sebelum membuat keputusan tentang masa depannya. Pemain berusia 21 tahun itu dikaitkan dengan Real Madrid dan Liverpool dalam beberapa pekan terakhir. Di sisi lain, Mbappé juga memasuki 18 terakhir kontraknya di PSG. Direktur olahraga PSG, Leonardo, mengkonfirmasi pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak sedang berlangsung. Namun Mbappé tidak akan menentukan langkah tanpa berbicara dengan orang terdekatnya terlebih dahulu. Mbappé mengatakan, "Kami membuat setiap keputusan bersama sebagai sebuah keluarga. Saya pikir itu adalah hal yang paling kuat. Ini telah memotivasi saya hingga berada di tempat saat ini. Tanpa mereka itu tidak mungkin. Terkadang Anda mengalami saat-saat buruk. Ketika Anda mengalami saat-saat buruk dalam karir Anda dapat melihat orang mana yang ada untuk Anda. Dan orang tua saya selalu ada." Kylian Mbappé telah mengumpulkan 12 gol dan 8 assist di semua kompetisi untuk PSG musim ini. Mbappé juga masih gamang apakah akan bertahan atau tidak. Satu di antara faktor yang memicu Mbappé ingin keluar dari PSG ialah tantangan. Pemain timnas Prancis itu ingin lebih kompetitif lagi di klub elit Eropa. Namun sekali lagi Mbappé tidak akan memutuskannya sendirian. Mbappé mengatakan lagi, "Tanpa mereka, saya tidak akan berpikir saya akan memiliki semua yang saya lakukan saat ini. Mereka menunjukkan kepada saya cara yang benar dan saya sangat beruntung memiliki orang tua ini." UEFA baru saja menggelar drawing 16 besar Liga Champions. Ada sejumlah laga menarik akan tersaji di fase gugur pertama UCL musim ini. Setelah menyelesaikan fase gugur di pekan lalu, UEFA menggelar undian 16 besar UCL di markas mereka Nyon Swiss. Dalam babak 16 besar ini ada beberapa peraturan dalam undian ini. Yang pertama, juara grup akan berhadapan dengan runner-up grup lain. Sementara 2 tim yang lain berasal dari satu negara yang sama tidak bisa bertemu di babak 16 besar ini. Runner-up akan mendapatkan jatah untuk bermain lebih dulu, lalu leg kedua akan dimainkan di markas sang juara grup. Liga Champions memang layak disebut sebagai panggung terbesar sepak bola Eropa di level klub. Terlepas dari beberapa nama tenar tersingkir lebih dulu di babak grup, babak 16 besar musim ini kembali langsung menghadirkan pertemuan antara klub-klub raksasa. Seperti diketahui, Manchester United harus bergabung ke Liga Eropa setelah kalah bersaing dengan RB Leipzig dan PSG. Kemudian Inter Milan yang secara mengejutkan menjadi juru kunci grup B sehingga sepenuhnya terdepak dari turnamen Eropa musim ini.
Sementara raksasa era divisi Belanda bergabung dengan Setan Merah di Liga Eropa, usai gagal melampaui Liverpool dan Atalanta. Pada fase gugur tahun ini, juara bertahan UCL Bayern Munchen akan bertemu tim kuda hitam Serie A Italia Lazio. Sementara duel raksasa terjadi ketika Atletico Madrid berduel dengan Chelsea dan Barcelona yang harus saling bunuh dengan PSG. Kemudian drama menarik bisa disaksikan saat Liverpool bertemu RB Leipzig yang menyingkirkan Manchester United, dan juga ketika Real Madrid diuji oleh Atalanta. Berikut adalah hasil undian babak 16 besar Liga Champions musim 2020-2021.